Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kompetensi adalah kepemimpinan yang berketerampilan dan berperilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul. Dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk kepemimpinan, dan organisasi dapat mengidentifikasi serta mengembangkan generasi pemimpin mereka yang lebih baik. Setiap perusahaan harus dapat menemukan seorang pemimpin yang mampu membawa pengaruh dan getaran positif terhadap perusahaannya. Seorang pemimpin yang mampu melakukan hal tersebut akan dapat mengatur organisasinya dengan baik sehingga produktivitas bisa lebih meningkat. Seorang pemimpin juga harus terus konsisten dalam menjalankan tugasnya agar tujuan perusahaan dapat dicapai dengan maksimal di era digital pada saat ini. Oleh karena itu, diperlukan 10 pemimpin kompetensi kepemimpinan. Ini adalah 10 kompetensi kepemimpinan perusahaan masa depan pada dunia digitalisasi. 1. Vision, yaitu seorang visioner ataupun pemimpin menentukan arah dan tujuan. Seorang pemimpin harus dapat memandu tim, organisasi, dan perusahaannya menuju suatu arah yang lebih baik. Dia harus melihat ke depan beberapa langkah lebih maju dari orang lain dalam timnya. Serta seorang pemimpin harus mampu membangun dan mengkomunikasikan visinya. Kedua, leading change, yaitu seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan. Pemimpin harus memiliki growth mindset, bukan yang fiction mindset, agar perusahaan menjadi bagus dan berarti. 3. Driving innovation. Pemimpin harus berpikir out of the box. Inovasi tidak hanya bersifat produk, tetapi seperti yang lainnya, seperti proses, market, organisasi, dan bisnis, serta proses bisnis lainnya. Pemimpin harus mampu menumbuh perilaku inovatif. 4. Developing organization capability. Perusahaan tidak bersifat individu, tetapi harus bersifat organisasi. Maka pemimpin harus mampu menggerakkan semua sumber daya dan terus belajar serta berkembang sehingga mampu membangun sistem, struktur, dan strategi organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, dengan tujuan akhir lebih kompetitif. Untuk mewujudkan semua ini perlu kemampuan untuk menyusun strategi yang tepat. 5. Strategic orientation, yaitu seorang pemimpin harus membuat bisnis yang holistik, komprehensif, dan jangka panjang. Dengan analisis kinerja, analisis lingkungan, analisis portofolio, dan arah strategi berupa visi dan misi dan tata nilai ataupun kebijakan serta program. 6. Global business savvy atau business acumen dan customer focus. Karena kebanyakan pemimpin perusahaan biasanya bukan berasal dari bidang ekonomi, maka wajib menguasai kompetensi, menguasai kebutuhan pelanggan, yaitu pelanggan internal, ataupun pelanggan eksternal terbatas. Maka pemimpin harus memiliki kompetensi untuk membangun kemitraan strategis, yaitu building strategi partnership. 7. Managing diversity, yaitu kompetensi untuk mengharmoniskan keberagaman, yaitu keberagaman umur, gender, personality. Dengan keberagaman ini akan muncul ide-ide segar yang mampu menguntungkan perusahaan. 8. Konflik management, yaitu kemampuan untuk menangani konflik yang terjadi dalam aktivitas harian, organisasi, ataupun perusahaan. Konflik adalah hal yang lumrah dan akan terjadi saat organisasi melibatkan semakin banyak orang yang berbeda. Seorang pemimpin harus mampu mengatasi konflik internal, eksternal secara baik dengan berbasis efisiensi operasional. 9. Digital leadership, yaitu seorang pemimpin harus memberi ruang transformasi digital di perusahaannya
agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Ke-10, driving excitation, yaitu kemampuan untuk memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan secara efektif dengan memanfaatkan pendekatan tertentu. Untuk mewujudkan 10 kompetensi kepemimpinan di PTPN Group, ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Memberi pelatihan, training, ataupun mentoring kepada seluruh pimpinan yang belum mendapatkan 10 kompetensi kepemimpinan tersebut. 2. Merekrut pimpinan baru yang memenuhi kualifikasi 10 kompetensi kepemimpinan masa depan. Sekian dari saya, mari kita terus belajar dan meningkatkan pengetahuan, skill, dan kompetensi agar mampu terus bersaing di tengah perubahan era digitalisasi. Sekian dan terima kasih.